warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marinda Putri Kesiadela dengan NIM akhir 017. Perkenalkan, nama saya Tausa Rama Safina, NIM 014. Perkenalkan, nama saya Anis Nadira dengan NIM akhir 015. Perkenalkan, saya Sri Budiarti Ningsih dengan NIM akhir 027. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah kebijakan publik. Identifikasi permasalahan. Jika pertumbuhan ekonomi suatu negara melambat, ini dapat menjadi hasil dari banyak masalah yang kompleks. Salah satunya adalah ketidakstabilan politik yang dapat menghambat investasi dan mengganggu arus modal. Selain itu, kekurangan infrastruktur yang memadai juga dapat menjadi hambatan besar untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas. Faktor internal seperti korupsi dan birokrasi yang tidak efektif seringkali menjadi penghalang utama untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, stagnasi ekonomi juga dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi, yang berarti bahwa beberapa sektor berkembang lebih lambat daripada yang lain. Kemampuan ekonomi untuk berkembang juga dapat dibatasi oleh masalah pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Perubahan teknologi yang cepat dapat menyebabkan ketidaksetaraan ke ekonomi dan membuat sebagian masyarakat terpinggirkan dari peluang ekonomi baru. Mengidentifikasi masalah ini secara menyeluruh akan membantu dalam pembuatan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pelambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat disebabkan oleh serangkaian faktor kompleks yang saling terkait. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya investasi di bidang infrastruktur dan teknologi. Jika infrastruktur yang ada tidak memadai atau ketinggalan zaman, efisiensi produksi akan menurun dan biaya produksi akan meningkat. Selain itu, kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi menghambat inovasi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketidakstabilan politik dan kebijakan yang tidak konsisten juga dapat menimbulkan ketidakpastian bagi investor dan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, permasalahan seperti korupsi, birokrasi, dan kurangnya perlindungan hukum bagi dunia usaha dapat menghambat perkembangan sektor swasta, yang seringkali menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Terakhir, distribusi pendapatan yang tidak merata dan kesenjangan sosial yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat luas dan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kebijakan yang digunakan untuk mengatasi masalah. Negara ini memandang perlu untuk menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Pertama-tama, pemerintah akan melakukan investasi yang besar dan efisien untuk memperkuat infrastruktur secara keseluruhan yang mencakup energi, transportasi, dan telekomunikasi. Ini akan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memungkinkan proses distribusi dan produksi yang lebih efisien. Selain itu, kebijakan fiskal akan disesuaikan dengan memberikan insentif kepada sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti industri, teknologi, kreatif, dan manufaktur. Selain itu, peningkatan investasi dalam penelitian dan pengembangan akan mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing global. Selain itu, pemerintah akan berkonsentrasi pada peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan keterampilan agar tenaga kerja dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan permintaan pasar. Terakhir, kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi akan diperkuat, yang mencakup pengurangan birokrasi, perlindungan hukum yang lebih baik lagi investor, dan pengurangan ketidakpastian kebijakan. Negara ini optimis dapat mengatasi tantangan pertumbuhan ekonomi yang lambat dan menuju pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan dengan menjalankan serangkaian kebijakan ini secara konsisten dan berkelanjutan. Hambatan implementasi kebijakan. Hambatan implementasi kebijakan akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional bisa sangat kompleks. Salah satu kendala utama mungkin adalah kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta. Kegagalan dalam menggabungkan visi dan strategi dapat menghambat upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Selain itu, faktor internal seperti korupsi, birokrasi yang berlebihan,
dan kurangnya transparansi. Pengelolaan keuangan juga bisa menjadi kendala besar. Selain itu, perubahan politik dan ketidakstabilan kebijakan pemerintah dapat mengganggu lingkungan investasi dan melemahnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri. Ketimpangan struktur perekonomian, khususnya ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, dan ketimpangan distribusi pendapatan, juga dapat menjadi faktor yang melambat pertumbuhan ekonomi. Terakhir, perubahan pasar dunia seperti ketegangan perdagangan internasional dan fluktuasi harga bahan mentah juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Mengatasi hambatan-hambatan ini melalui koordinasi yang lebih baik, reformasi kebijakan yang tepat, dan pembangunan infrastruktur penduduk dapat membantu negara mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Solusi alternatif menghadapi tantangan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Negara dapat mengambil beberapa langkah alternatif untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satu pilihannya adalah fokus pada diversifikasi perekonomian, mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan di sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi seperti teknologi, industri, kreatif, dan pariwisata. Selain itu, peningkatan investasi pada infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi seperti jaringan transportasi dan teknologi informasi juga dapat menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan di sektor lain. Negara ini juga dapat memperkuat kerjasama internasional di bidang perdagangan dan investasi, meningkatkan akses terhadap pasar baru dan teknologi maju. Selain itu, kebijakan yang mendukung inovasi dan pengembangan sumber daya manusia juga penting, serta memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Langkah-langkah tersebut akan membantu negara ini mengatasi tantangan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera. Kesimpulan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Suatu negara dapat menimbulkan kekhawatiran yang serius karena dapat menimbulkan dampak negatif yang luas terhadap masyarakat. Dalam situasi seperti ini, investasi tidak dianjurkan, lapangan pekerjaan sulit didapat, dan standar hidup masyarakat cenderung stagnan atau menurun. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dapat menyebar ke berbagai sektor seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, sehingga memperburuk kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat lebih jauh lagi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi daya saing internasional suatu negara dan mempengaruhi potensi pembangunan dan inovasi yang diperlukan untuk bersaing di pasar internasional. Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dapat meningkatkan ketidakstabilan sosial dan politik, meningkat ketidakpuasan sosial, dan meningkatkan ketenagaan antar kelompok. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan dan efektif serta reformasi struktural yang mendalam untuk mengatasi akar permasalahan dan memulihkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.